Selamat datang di channel Folder OSN dalam pembahasan soal UNBK Fisika SMA tahun 2018. Pada kesempatan ini yang akan membahas soal UNBK Fisika adalah Bapak Abdul Salim. Sebelum membahas soal, kami mengajak kita bersama-sama untuk membangun channel Folder OSN ini dengan cara subscribe channel Folder OSN dan untuk membantu kami terus update pembahasan soal UN dan soal OSN. Selanjutnya, mari kita bahas soal UNBK nomor 14. Suatu pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan yang jatuh dari ketinggian 90 meter. Pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya 9 MW. Jika efisiensi pembangkit 50%, maka debit airnya pada pembangkit tersebut adalah. Kita lihat opsinya. A, 5 meter kubik per sekon, B, 10, C, 20, D, 100, E, 1000 meter kubik per sekon. Kita lihat, dengan menggunakan persamaan daya, P sama dengan W per T. Daya sama dengan usaha per waktu. Maka kita bisa menggunakan bahwa usaha ini sama dengan perubahan energi potensial. Usaha W sama dengan perubahan energi potensial. Dengan memasukkan persamaan energi potensial, karena nanti kita anggap H delta H-nya nanti H2 dikurang H1, maka hasilnya adalah H, yaitu tinggi dari air terjun yang jatuh, maka P sama dengan M kali G kali H per T. Ingat nanti massa sama dengan massa jenis dikali volume, maka massa ini kita ganti. Sehingga dapatlah persamaan P sama dengan rho kali V kali G kali H per T. Karena kaitannya tadi adalah tentang debit air, maka kita cari bahwa debit air itu adalah volume per waktu, meter kubik per sekon. Itu adalah debit air. Debit air yang dilambangkan dengan Q. P sama dengan rho V GH per T. Jadinya persamaan itu adalah rho P sama dengan rho Q G kali H. Dapat dayanya. Karena di efisiensi pembangkit 50%, artinya hanya 50% yang digunakan. Atau hasil dari pembangkit itu menghasilkan daya 50%. Maka daya kalikan dengan efisiensinya tadi. Daya yang kita dapatkan rho Q GH kita kalikan dengan efisiensi. Maka P sama dengan rho Q GH kali efisiensi. Ini lambang efisiensinya. Maka Q sama dengan P dikali rho kali G kali H kali efisiensinya. Nah, sudah bisa dimasukkan angkanya, sudah. Daya dihasilkan 9 MW atau 9 kali 10 pangkat 6. Massa jenis air harus tahu 1000. Kita buat di sini 10 pangkat 3 kali G 10 kali H 90, efisiensi 50%. Maka 9 kali 10 pangkat 6 per 9 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 3 kali 10 kali 90 kali 50% itu sama dengan 0,5. 9 kali 10 pangkat 6 per 4,5 kali 10 pangkat 5, maka menghasilkan debitnya adalah 20 meter kubik per sekon. 9 bagi 4,5 2, 10 pangkat 6 per 10 pangkat 5 10. 20 meter kubik. Jawaban yang tepat adalah C.
Semoga kamu bisa memahaminya dan subscribe nanti channel kami ya untuk pembahasan selanjutnya. Kita lihat soal nomor 15. Ini soalnya setelah kami baca lumayan mengasah otak. Balok bermassa M berada pada bidang datar licin. Balok dalam keadaan diam di posisi 1. Kata diam menjadi kata kunci. Dan ditarik oleh gaya F sampai ke posisi 2. Ini nanti posisi 2-nya dalam selang waktu T seperti gambar. Dengan memvariasikan massa dan gaya diperoleh data. Ini mungkin dikatakan dengan soal Fox ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. M-nya 12, 16, 20, 4. Tambah 4 terus. F-nya 3, 4, 5, 6 naik. T-nya 4, 3, 2, 1. Dari tabel di atas, usaha yang dilakukan benda dari yang terbesar ke yang terkecil adalah. Kalau seperti ini berarti kita harus menghitung nanti semuanya. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Ini gambarnya. Jadi gambar tadi, maka untuk menentukan besarnya usaha, karena yang tanya adalah usaha, W sama dengan F kali delta X. Ada juga di buku lain yang dituliskan F kali delta S. Kenapa saya ambil delta X? Karena kita membahasnya terhadap suku X. Kalau buku lain banyak-banyak saja itu. Guru-guru yang lain bisa juga F kali delta S, itu sama-sama saja. Kenapa tidak pakai cos? Karena arah gaya. F ini langsung searah terhadap perpindahan, tidak menyentuh sudut. Maka dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Di lantai licin, maka setelah diberi gaya akan terjadilah geraknya. Gerak GLBB. Ya, geraknya GLBB. Tapi cepat, ya enggak? Ya, dipercepat. Karena dari keadaan diam. Maka W yang tadi F kali delta X. Maka delta X ini kita ganti dengan persamaan GLBB. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Maka dihasilkan, karena V0-nya tadi adalah 0, maka W usaha sama dengan F kali setengah AT kuadrat. Dari persamaan itu, maka kita belum bisa menyelesaikannya. Karena masih ada kaitannya dengan massa. Apa hubungan massa dengan percepatan? Apa hubungan massa dengan percepatan? Kembalikan ke hukum 2 Newton bahwa A sama dengan F per M, maka didapatkan F setengah F per M ini yang A tadi kali T kuadrat, maka F kalikan ke dalam, maka dapatlah setengah F kuadrat per MT kuadrat. Sudah diketahui seluruhnya, M ada, F ada, T ada. Kalau kuadrat ini soal mudah, tinggal kuadratkan saja. Maka saya membuat sebuah tabel untuk lebih mempermudahnya. Ini tabelnya. Tabel nomor 1 saya cari dulu F kuadratnya, cari T kuadratnya, baru dapatkan W. Tabel nomor 2 gitu juga, 3 gitu juga, 4 gitu juga. Sehingga dengan memasukkan nilai ini, data ini, ke persamaan ini, W sama dengan setengah F kuadrat per M kali T kuadrat. Karena M-nya tidak perlu dikuadratkan, nggak dibuat tabel ini sini ya. Ini F kuadrat, T kuadrat, ini M-nya. Maka diperolehlah usahanya, W yang dicari di sini. Tabel nomor 1, 6 Joule. Tabel nomor 2, 4,5 Joule. Tabel nomor 3, 2,5 Joule. Dan tabel 0,4, tabel 4, 0,75 Joule. Dari situ kita sudah menentukan usaha. Karena yang tanya tadi urutan usaha dari yang terbesar yang terkecil. Urutannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita lihat pilihan opsinya tadi. Maka di sini jawaban yang tepat adalah E. 1, 2, 3, 4. Sekian pembahasan dari kami soal nomor 14 dan nomor 15. Semoga bermanfaat dan terakhir kami sarankan kembali. Dan ingatkan kembali, subscribe channel Folder OSN untuk mendapatkan pembahasan
Selanjutnya, salam dari tim folder OSN.